Assalamualaikum. Oke, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Bapak absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Firdi. Keterangannya apa? Firdi, Alfa, lalu? Oke. Ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, agar kalian bersemangat karena ini masih pagi, kita akan melakukan ice breaking berupa permainan yang disebut dengan botak, batuk, batik, jeruk. Ya, untuk mencontohkannya silakan berdiri semuanya. Oke. Kalau saya bilang botak, kalian pegang kepala. Coba, botak, pegang kepala. Lalu kalau batuk kalian tutup mulut pakai kedua tangan. Batik kalian pegang baju kalian. Dan kalau jeruk kalian duduk. Silakan duduk. Lalu langsung berdiri kembali. Nanti kita lihat siapa yang responnya paling lambat. Paham? Oke, kita coba sebentar ya. Batik. Nah, tangannya langsung. Botak, kepala. Batuk. Bagus, masih ada yang terlambat. Jeruk. Iya, silakan berdiri lagi. Bagus, kita mulai ya. Oke, konsentrasi semuanya. Siap. 1, 2, 3. Batik. Kalau disebut 2 kali, disentuh lagi. Batik. Batuk. Jeruk. Iya, berdiri lagi. Bagus. Sekali lagi. Oke, masih ada yang kurang respon. Siap. Siap, konsentrasi. Jeruk. Ya, Ropi terlambat. Ulangi lagi. Siap. 1, 2, 3. Batik. Batuk. Jeruk. Iya, berdiri lagi. Sekali lagi. Botak. Batik. Jeruk. Batuk. Botak. 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 Jeruk. Ya, berdiri lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Matikan. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Saya sudah membuat slide. Silakan diperhatikan. Saya akan memberikan 2 buah foto ya. Ya, ini foto apa? Pasar. Ya, betul. Kalian betul semua. Ini pasar. Pasar ini letaknya di mana? Depan sekolah. Ya, di depan sekolah kita. Di sini biasa disebut dengan Pasar Deprok. Mungkin disebut Pasar Deprok karena pedagangnya dulu duduk di bawah semua, begitu ya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui dan familiar dengan gambar ini atau foto ini, yaitu pasar di depan sekolah kita. Nah, sekarang saya memiliki pertanyaan. Silakan nanti yang bisa untuk menjawab. Ya, pertanyaan yang pertama. Kapan terakhir kali kalian ke pasar tradisional? Kita bahas dulu pasar tradisional yang di depan sekolah ya. Siapa yang mau jawab? Saya. Ya, Putri, silakan. Putri, kapan terakhir kali ke pasar? Terakhir ke pasar itu kemarin soalnya menolong ibu beli telur. Beli telur, oke. Terima kasih, Putri. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa saja peristiwa yang terjadi di pasar tradisional? Contohnya seperti di depan sekolah kita. Siapa yang mau jawab? Oke, Ropi, silakan coba. Peristiwa apa aja, Pi, yang ada di pasar? Biasanya peristiwa yang ada di pasar itu peristiwa jual beli yang Jual beli. dilakukan oleh pedagang pembeli. Kemudian ada juga kan ada petugas kebersihan tuh pasti di pasar. Jadi pasti ada kegiatan bersih-bersih pasarnya juga dong. Iya. Oke, terima kasih Ropi. Tepuk tangan dulu buat Putri dan Ropi. Putri terakhir kali ke pasar menolong ibunya untuk membeli telur. Berarti dia sudah melakukan transaksi jual beli belum lama ini. Kalau kalian sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya, kapan terakhir kali ke pasar, setiap hari kalian pasti lewat, betul. Yang berikutnya tadi kata Ropi, peristiwa yang terjadi di pasar tradisional contohnya jual beli,
terus petugas kebersihan yang mengangkut sampah, dan seterusnya. Oke? Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah pihak mana saja yang terlibat di pasar tradisional? Tadi sekilas sudah dijawab oleh Ropi. Siapa yang mau jawab? Oke, Pak Hari. Coba kamu sebut sepengetahuan kamu pihak mana saja yang terlibat di pasar? Pihak yang terlibat di pasar ada penjual, Penjual, pembeli, petugas petugas kebersihan, kebersihan, dan tukang parkir. tukang parkir. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Pak Hari. Ya, anak-anak sekalian, semua jawaban kalian tadi betul. Ya, ada penjual, ada pembeli, ada tukang parkir, ada petugas kebersihan, dan seterusnya. Nah, satu pertanyaan tambahan dari saya. Menurut kalian, bagaimana keadaan atau suasana pasar yang ada di depan sekolah kita? Siapa yang mau menjawab? Oke. Gina, coba menurut kamu saja, pendapat kamu. Keadaan pasar di depan sekolah kita seperti apa? Keadaan pasar di depan sekolah ya sangat ramai Ramai, dan sedikit banyak sampah yang bekas banyak penjual. sampahnya. Terus ada lagi? Cukup, oke. Betul ya. Sekolah di depan, pasar di depan sekolah kita itu yang jelas ramai. Kalian kalau mau berangkat ke sekolah agak kesulitan, betul? Untuk sampai ke sekolah karena harus berjuang melawan lalu lintas pasar dan juga penjual dan pembeli. Betul ya? Terus keadaannya bersih atau kotor menurut kalian? Kotor, betul. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas dan kita carikan solusinya sejauh yang kalian bisa. Mengerti semuanya? Baik. Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan tentang pasar. Nah, itulah materi yang akan kita bahas dalam 2 pertemuan. Pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Baik. Ini materinya, yaitu pasar. Pasar yang nanti kita jadikan tempat observasi adalah pasar yang persis ada di depan sekolah kita atau di sekitar lingkungan kita. Baik. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini kita akan melakukan pembelajaran inquiry kolaborasi. Artinya, pelajaran atau materi yang bekerja sama dengan mapel lain yang mempunyai materi yang bersinggungan. Ya. Adapun 3 mapel yang nanti akan terlibat yaitu IPS, yaitu mapel saya. Lalu nanti ada IPA, mapel yang mengajar yaitu Ibu Mudayah, dan matematika yang mengajar Bapak Haji Masrukin. Nah, karena ini adalah pembelajaran kolaborasi, nanti kalian akan melakukan tugas yang mempunyai materi yang sama, yaitu observasi ke pasar dengan sudut pandang yang berbeda. Untuk IPS, nanti kita akan menyelidiki dari sisi ekonomi. Siapa saja pelaku ekonomi di dalam pasar, apa yang mereka lakukan, apa dampak sosial dan dampak ekonominya, dan lain-lain. Dari sisi IPA, kalian akan mempelajari tentang lingkungannya. Oke, tadi kalian bilang keadaan pasarnya itu bersih atau kurang bersih? Kurang bersih ya. Nah, nanti kalian akan dijelaskan dan dibimbing oleh guru IPA yaitu Ibu Mudayah bagaimana dari sisi lingkungan. Dan yang terakhir adalah matematika. Kalian tahu kalau di pasar itu ada transaksi apa? Jual beli. Berarti kira-kira pedagangnya ada keuntungan atau tidak? Nah, itu yang nanti akan dibahas dari sisi matematika oleh Pak Haji Masrukin. Kalian paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama memahami, ini dari sisi IPS ya, dari sisi mapel saya. Yang pertama adalah memahami fungsi sosial dan ekonomi pasar.
Yang kedua, menggambarkan bentuk interaksi sosial dan transaksi ekonomi di pasar lingkungan sekitar. Jadi nanti bentuk interaksi sosialnya apa saja, apa yang terjadi di pasar, dan seterusnya. Yang ketiga, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi di pasar. Apa saja peran pedagang sebagai distributor, apa saja peran konsumen atau pembeli, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap kolaboratif, yaitu kita bekerja sama. Kamu sudah disusun seperti biasa dalam kelompok-kelompok yang disusun berdasarkan gaya belajar ya. Seperti biasa kalian sudah berkelompok, nanti mengerjakan observasinya berkelompok, komunikatif, dan menyusun karya tentang materi pasar. Jadi nanti kalian akan diberikan LKPD yang didiskusikan, lalu kalian observasi ke pasar. Seperti itu. Nah, apa yang kalian hasilkan? Kalian hasilkan banyak hal sesuai dengan keinginan dan kemampuan kalian. Contoh nanti ujungnya adalah kalian membuat infografis, boleh, membuat poster, boleh, dan membuat apa misalkan mind mapping dan seterusnya. Itu yang nanti akan kita lakukan. Sampai sini paham? Paham. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, anak-anak sekalian, di dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran Mendalam ada 8 dimensi profil lulusan. Ya, 8 dimensi profil lulusan. Nah, kegiatan yang nanti kita lakukan akan mencakup beberapa bagian dari 8 dimensi profil lulusan ini. Yang pertama yaitu kewargaan. Udah jelas kalian terjun ke masyarakat, dalam hal ini pasar, dan nanti kalian berinteraksi dengan warga. Ya, yang kedua, penalaran kritis. Penalaran kritis itu adalah kalian berpikir masalah apa yang timbul di pasar dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang ketiga, kreativitas. Kalian nanti tadi sudah saya jelaskan, membuat infografis, membuat poster, dan seterusnya. Itu akan mengeksplor kreativitas kalian. Lalu yang kelima yaitu kolaborasi, jelas sekali ya. Kalian berkelompok, bekerja sama, berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Yang jelas kalian akan nanti ngapain? Mewawancarai pedagang, mewawancarai pembeli, dan seterusnya. Itu mempunyai dan memerlukan kemampuan kalian untuk berkomunikasi. Jelas sampai sini? Jelas. Baik. Baik, setelah tadi saya menjelaskan tentang dimensi profil lulusan dari materi kita, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran tentang pasar. Ada satu video yang akan ditampilkan. Baik, silakan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Anak-anakku semua, mari kita membahas tujuan kedua pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pasar. Jadi, apa saja yang akan kita capai pada hari ini? Setelah kita membahas tentang permintaan penawaran, sekarang kita akan membahas tentang pengertian fungsi dan macam-macam dari pasar. Untuk itu, mari kita lanjut ke materi. Saat ini tentunya di era yang globalisasi, apalagi saat adanya wabah masa pandemi ini, transaksi ekonomi bisa dilakukan melalui online atau bisa dikenal dengan adanya suatu aplikasi marketplace. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat adalah adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain, pertama, distribusi, kedua, pembentuknya harga, ketiga, promosi. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video materi tentang pasar. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit
sebelum kita ke kegiatan selanjutnya. Tadi ada pengertian tentang pasar. Ayo, siapa yang masih tahu atau hafal pengertian tentang pasar dari video tadi? Oke, Daniar, silakan. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli. Oke, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Betul atau salah tadi? Betul, bagus Daniar. Tepuk tangan untuk Daniar. Terima kasih. Berikutnya, tadi ada fungsi pasar. Siapa yang masih hafal dari video tadi apa fungsi pasar? Oke, Rofi, silakan. Fungsi pasar kan ada 3. Yang pertama fungsi distribusi, kedua fungsi pembentuk harga, yang terakhir fungsi promosi. Oke, fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi, betul atau tidak? Betul, tepuk tangan dulu untuk Rofi. Nah, anak-anak, fungsi distribusi adalah pasar berfungsi sebagai tempat distribusi barang atau jasa dari produsen. Yang berikutnya adalah pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga adalah di satu sisi pedagang atau produsen ya itu berusaha untuk mengambil keuntungan. Di sisi lain, pembeli atau konsumen itu berusaha untuk mendapatkan harga yang serendah mungkin. Bertemunya kedua kepentingan itu nanti akan membentuk fungsi pembentuk harga. Itulah sebabnya banyak di pasar yang satu dengan pasar yang lain ada perbedaan harga. Karena pasar salah satu fungsinya adalah sebagai fungsi pembentuk harga. Dan yang terakhir apa tadi? Fungsi promosi. Nah, fungsi promosi adalah tempat di mana produsen atau penjual itu berusaha untuk menarik pembeli. Ya, banyak caranya. Misalkan dengan membuat etalase yang bagus, ya, dengan membuat promosi, membuat potongan harga atau diskon dan seterusnya. Itu disebut dengan fungsi promosi. Anak-anak sekalian, setelah kalian tadi menyimak materi tentang pasar, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalian sudah dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar, seperti materi sebelumnya. Nah, saya akan memberikan LKPD kepada kalian, dan tugas kalian untuk pertemuan pertama ini adalah menentukan apa yang harus kalian lakukan nanti waktu observasi ke pasar, seperti instruksi yang ada di LKPD. Tolong perhatikan sebentar. Yang pertama, kalian akan bekerja dalam kelompok, lalu melakukan observasi langsung ke pasar tradisional sesuai jadwal. Kalian mempunyai waktu untuk membuat laporan observasi selama 1 minggu, mulai dari sekarang ke pertemuan kedua di minggu depan, oke? Dan kalian harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini berdasarkan kenyataan yang ada di pasar tradisional yang nanti akan kalian observasi, oke? Dan hasil observasi kalian bisa sajikan dalam berbagai bentuk, ya. Jadi ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hasilnya bisa kalian sajikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, video sudah jelas ya. Nanti videonya bisa kalian upload ke media sosial masing-masing atau media sosial kelas agar bisa disaksikan oleh orang lain. Yang kedua, kalian bisa membuat infografis. Oke, membuat infografis. Kalian sudah pernah membuatnya. Jadi nanti dibuat infografis kesimpulan dari hasil observasi di pasar tradisional. Yang berikutnya, kalian bisa membuat mind mapping, ya. Jadi bebas, setiap kelompok silakan memilih hasil observasinya dijadikan seperti apa. Yang jelas LKPD-nya kalian isi sesuai dengan kenyataan waktu kalian observasi ke pasar. Jelas semuanya? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPS, nama saya Muhammad Rofi Askolani. Nama saya Jessica Tadiana. Nama saya Vina Nuratul Aziza. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan survei pasar tradisional dan pelaku ekonomi. IPS survei pasar tradisional. Saya ingin nanya dengan Mas siapa ya? Bapak Ogin asal Cirebon, jualan bubur kacang. Apalagi Gimana sih pendapat Mas tentang fungsi pasar? sejauh ini baik, bagus, cuman agak semrawut aja. Silakan. Nama Bapak siapa ya? Samsudin, Neng. Samsudin. Bapak jualan apa di sini? Ini hanya jualan es buatan sendiri ya, minuman gitu. Saya mau nanya, pendapat Bapak tentang fungsi pasar itu apa sih, Pak? Fungsi pasar itu kayaknya gimana ya, untuk membantu masyarakat di sinilah nih, harga terjangkau segala ada gitu, jadi dekatlah sama masyarakat. Siapa? Saya ingin bertanya, nama Ibu siapa ya? Yunita. Ibu, pendapat Ibu tentang fungsi pasar apa ya? Memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Udah itu. Makasih ya, Bu. Iya. Baiklah, anak-anak sekalian, setelah kegiatan minggu lalu, saya berikan tugas kepada kalian untuk observasi ke pasar tradisional. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan mempresentasikan hasil observasi kalian berdasarkan pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah saya bagikan. Tadi kita sudah undi, dan yang mendapatkan giliran pertama untuk presentasi adalah kelompok 5. Mana kelompok 5? Silakan tunjuk tangan. Ya, kelompoknya Putri ya. Oke, kepada kelompok 5 silakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan observasi kami ke pasar tradisional dan pelaku ekonomi di dalamnya. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri. Nama saya Zifani. Nama saya Gitarista. Nama saya Satria. Nama saya Fadli. Selanjutnya ada tujuan yang akan dibacakan oleh Satria. 1. Mengidentifikasi pelaku ekonomi di pasar tradisional. 2. Menganalisis peran dan fungsi pasar tradisional. 3. Mengamati interaksi sosial dan kegiatan ekonomi secara langsung. 4. Mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi kelompok. Berikut adalah dokumentasi observasi kami di pasar. Dan ada link Instagram yang sudah kami share di grup kelas. Mari kita saksikan hasil dokumentasi dari kelompok kami. IPS survei pasar tradisional. Mas, saya ingin nanya dengan Mas siapa ya? Bapak Ogin asal Cirebon, jualan bubur kacang. Apalagi Gimana sih pendapat Mas tentang fungsi pasar? sejauh ini baik, bagus, cuman agak semrawut aja. Apalagi
Pak, saya izin wawancara ya. Silakan. Nama Bapak siapa ya? Samsudin nih. Samsudin. Bapak jualan apa di sini? Ini hanya jualan es buatan sendiri ya, minuman gitu. Saya mau nanya, pendapat Bapak tentang fungsi pasar itu apa sih, Pak? Fungsi pasar itu kayaknya gimana ya? Untuk membantu masyarakat di sini lah nih. Harga terjangkau, segala ada. Jadi dekatlah sama masyarakat di sini gitu. Makasih. Jamilah. Ibu Jamilah. Menurut Ibu, pendapat tentang fungsi pasar apa ya? Fungsi pasar saya kan deket, jadinya enak buat bolak-balik kalau ada yang lupa gitu. Jadi kita nggak jauh-jauh karena kita deket, rumahnya deket pasar. Itu aja. Baiklah teman-teman, setelah kalian menyaksikan dokumentasi kami membuat infografis hasil observasi kami yang akan dibacakan oleh Jivani. Infografis hasil observasi pasar tradisional. Pelaku ekonomi yang terlibat di pasar ada 3, produsen, konsumen, dan distributor. Fungsi pasar ada 3 juga, fungsi promosi, fungsi distribusi, dan fungsi pembentuk harga. Kesimpulannya adalah, pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan antara pedagang dan pembeli, tapi sekaligus menjadi tempat bersosialisasi. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami siap menjawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya. Saya. Ya, oke. Kelompok 3 dulu. Apa saja kesulitan yang kalian temui saat melakukan observasi di pasar tradisional dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Dan akan dijawab sama Raffi. Kepada Raffi dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Fahri karena sudah bertanya. Jadi pertanyaan pertama tadi mengenai kesulitan saat kami sedang melakukan observasi itu karena pihak yang ingin diwawancara itu susah untuk ditemui karena mungkin lagi sibuk berdagang ya. Dan solusinya kami nyari pedagang yang sepi, yang jarang ada pembelinya dan juga mau untuk diwawancarai. Nah, selanjutnya juga kan kondisi pasar itu berisik ya, jadi audionya nggak kedengeran. Jadi untuk audio kami mohon maaf karena kurang kedengeran karena memang kondisi pasarnya itu yang berisik dan kami juga lupa buat rekam suara lewat audio HP. Baik. Bagaimana Fahri jawabannya? Puas? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok Rofi. Baik, anak-anak sekalian, coba perhatikan. Kita sudah hampir rampung melaksanakan pembelajaran selama 2 minggu tentang pasar. Nah, sekarang mari kita merefleksikan hasil diskusi kita tadi juga secara keseluruhan merefleksikan kegiatan kita. Pertanyaan dari saya, apa yang kalian dapatkan, yaitu manfaat, entah itu kegunaan dan lain-lain dari kegiatan yang kita lakukan selama 2 minggu ini? Coba saya mau menjawab dari kelompok sini dulu. Dari kelompok 6. Vanessa, menurut kamu apa yang kamu dapat manfaat dari kegiatan ini? Silakan. Saya jadi tahu segala sesuatu tentang pasar. Contohnya apa? Contohnya pasar itu selain untuk kegiatan jual beli juga bisa untuk bersosialisasi. Oke, tepuk tangan untuk Vanes. Terusnya itu contoh dari pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli. Coba manfaat apa lagi yang kamu dapat dari kegiatan kita? Nih, dari kelompok ini belum. Coba, Lionel. Kira-kira manfaat apa yang kamu dapat? Manfaat saya itu menjadi lebih berani untuk mewawancari orang-orang yang biasanya tidak berani. Oke, tepuk tangan buat Lionel. Kita tahu Lionel itu pemalu anaknya ya. Nah, dengan kegiatan observasi, dia jadi dipaksa dan jadi terbiasa untuk
berkomunikasi dengan orang lain. Oke, dan kalian juga pasti mendapatkan manfaat-manfaat yang lain. Misalkan contohnya dari segi kebersihan yang dibahas oleh Mapel IPA. Ropi, kira-kira kamu di Mapel IPA itu ketemu nggak solusi untuk minimal mengurangi kotornya sampah di pasar? Ketemu? Seperti apa? Kata pedagangnya sih nanti dia memisahkan yang namanya sampah organik dengan anorganik, karena kan kalau disatuin sampahnya nanti jadi gimana ya, jadi bakal bakal susah ya, susah diolahnya juga kan kalau misal disatuin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ropi. Ya, dari segi sampah kamu menemukan solusi. Sebaiknya selama ini pedagang-pedagang itu belum memilah antara sampah organik, sampah non-organik, dan seterusnya. Sehingga diangkutnya langsung begitu saja seluruhnya oleh petugas kebersihannya. Ya, itulah tadi beberapa manfaat yang kalian rasakan, yang kalian dapat dari kegiatan yang kita lakukan selama 2 minggu ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, rangkaian pembelajaran kita hampir selesai. Setelah tadi presentasi, kalian tanya jawab di dalam presentasi teman-teman kalian, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal asesmen akhir dari materi saya. Kalian sudah saya tugaskan untuk membawa HP masing-masing, dan berikut adalah, ya, di sini ada link Google Form yang terdiri dari 10 soal yang harus kalian kerjakan. Saya beri waktu cukup 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kita evaluasi hasil dari Google Form atau asesmen akhir hari ini. Baik, silakan keluarkan handphonenya. Silakan, sudah saya berikan linknya di grup kelas. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, anak-anak sekalian, di akhir dari pembelajaran ini kita akan melakukan mengungkapkan perasaan kalian terhadap seluruh pembelajaran yang telah kita lakukan sampai di hari ini. Ya, saya sudah membuat pertanyaan di aplikasi Mentimeter. Nanti kalian bebas untuk mengungkapkan perasaan kalian seperti apa. Apakah menyenangkan, kurang menyenangkan, kekurangannya apa, dan seterusnya. Kalian bebas mengekspresikan perasaan kalian yang kalian ketik di Mentimeter. Oke, kodenya akan saya kirimkan di grup sebentar lagi. Baik. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengisi bagaimana perasaan kalian tadi melalui aplikasi Mentimeter. Nah, ini hasilnya, ya. Yang pertama adalah jawaban menyenangkan, paling banyak dijawab oleh kalian, ya. Oke, yang tadi menjawab menyenangkan contohnya siapa? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke, Pari. Menurut kamu pembelajaran kita selama ini yang kita lakukan dalam 2 minggu ini menyenangkan, apa alasannya? Menyenangkannya menurut saya karena saya dapat membawa wawasan dan menambah ilmu pengetahuan saya, Pak. Oke, memperoleh wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pari. Berikutnya adalah tadi menambah wawasan sudah dijawab oleh Pari. Ada lagi sangat menginspirasi. Siapa yang jawab sangat menginspirasi? Ropi. Ya, coba. Kenapa menginspirasi, Ropi? Karena kan kita wawancarai pedagang ya. Nah, pedagang itu kan menjelaskan mengenai cara dia bekerja dan bagaimana cara dia mengolah sampah itu. Nah, jadi dari hasil wawancara itu ya, saya juga dapat pengetahuan baru dan wawasan baru mengenai pekerjaan dari si pedagang ini gitu loh, Pak. Oke, mendapatkan wawasan yang lebih baru dan sangat menginspirasi. Tepuk tangan buat Ropi. Baiklah anak-anak sekalian, tuntas sudah seluruh
proses pembelajaran kita untuk materi pasar. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari semuanya. Dan silakan kalian nanti mempelajari materi berikutnya di buku untuk pertemuan minggu depan. Oke? Sampai sini dulu saya akhiri. Semoga kita semua sehat dan dapat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.